Malaikat protes kepada Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat dan hari kiamat pun nantinya akan ditutup juga dengan hari Jumat. Jadi hati-hati juga Pak. Untung kok sedang ceramah kok kiamat masuk surga. Amin. Pindah kini Bapak dan Ibu yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan malaikat hanya diberikan akal, tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan binatang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Jadi kalau ada binatang nak demikian lah, iko punya induk samangnya, iko nak punya induk samangnya, dua binatang lah. Kalau ada kambing, iko punya induk samangnya kan ada makan, nah berarti nak kambing ada apa? Tapi Allah menciptakan manusia dilengkapi kedua-duanya. Pertama Allah berikan akal untuk berpikir di atas dunia ini. Dan yang kedua Allah berikan kepada kita hawa nafsu. Kalau kita pandai menggunakan akal dengan sebaik-baiknya, maka derajat kita di sisi Allah lebih tinggi daripada malaikat. Tapi kalau kita hanya memperturutkan hawa dan nafsu kita, maka kita lebih hina dari binatang yang berkaki empat. Kalau orang tak doa apa namanya biasa akikah kambing, lebih kurang model itulah. Kambing kan tak tahu kan, iko tanaman Pak Wadi kan, iko tanaman Pak Ketua Bamus kan, iko tanaman ketua kan nak do pilih-pilih lah. Jadi kalau ada orang di dunia kok yang tidak tentu dengan yang benar dan salah, berarti kurang-kurang lebih kurang sama juga kan? Diam. Kan, biar nanti lawan sampai lo pajarong. Bapak dan Ibu yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Bagaimana cara kita? Yang pertama sekali adalah kita mengakui bahwa setiap kita pernah mengerjakan dosa. Saya tidak pernah merasa dalam hati menjadi orang yang paling suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah rajin ibadah, yubana semua yang 5 waktunya di masjid, zikirnya tidak putus, sedekah setiap hari Jumat berkah tidak pernah putus. Tapi ada masuk bisikan setan merasa pada saat itu, ada yang lebih elok daripada kolega, ada yang lebih elok daripada kolega. Maka pada saat itulah derajat kita semakin lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang pakai soroban kama bayi, bajangguit kama bayi, pakai kopiah kama bayi, itu tidak jaminan ia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak saat sekarang ini orang yang berpakaian ustaz tapi perangainya jauh dari apa yang disampaikannya. Maka saya berlindung kepada Allah pada saat ini di majelis yang mulia ini, di hadapan para pemimpin Allah Subhanahu wa taala yang telah diamanahkan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita berlindung dari sifat merasa diri lebih baik dari orang lain. Sepakat, Bu? Sepakat. Kemudian yang kedua, hablum minallah. Hablum minallah yang kedua yang harus kita kerjakan adalah pertama tadi mengakui kesalahan kita. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah pernah melakukan kesalahan, maka kesalahan itu harus kita hentikan dan mari kita perbanyak dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu apakah harus dengan memberikan surat Yasin kepada Ibu Yasin?
Kebaikan itu apakah hanya bersedekah Al-Quran? Kebaikan itu hanya memberikan sedekah kepada masjid? Tidak, Bapak dan Ibu. Yang penting kebaikan itu bermanfaat sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita contohkan dengan contoh yang sederhana. Misalnya, Pak Jorong, ketika ada di kampung orang-orang yang sedang kesusahan dibantu oleh Pak Jorong, kita misalkan istrinya sedang melahirkan, dibantu oleh Pak Jorong, bukan melahirkannya yang dibantu Pak Jorong, Ibu, dibantu oleh Pak Jorong administrasinya, maka pada saat itu Pak Jorong sudah berbuat kebaikan. Sebagai Bapak Wali Nagari, ditandatanganannya Pak Wali, Bu, saya sahkan peraturan ini untuk sholat berjamaah di masjid, maka pada saat itu seluruh orang di Nagari Ganggo Hilir ini yang mengerjakan peraturan yang dibuat oleh Bapak Wali Nagari, maka pahalanya akan ditampung oleh Bapak Wali Nagari. Yo, kalau dikira-kira sebanyak orang Ganggo Hilir, gue banyak pahala Pak Wali itu. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu bukan hanya sempit ukurannya, tetapi mari kita perluas. Ada orang di kampung yang nyopai ke sawah misalnya, awak samo jalan samo inyo arah kamko. Kalau indak bisa, kalau sempat awak memboncengannya, boncengan itu menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kadang ketika kita sholat, pangana awak tak kama-kama. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, masih khusyuk, Maliki Yaumiddin, masih khusyuk ismayang lu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah masih khusyuk, masih connect hatiku dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca ayat, kita contohkan ibu-ibu yang sholat di rumah baca ayat. Ketika sadang sumbayang tu samba tajarang di dapur. Ketika itulah kucing mengeong di dapur, dan ibu pun mulai kurang khusyuk sholatnya. Dibacalah ayat surat Al-Ikhlas, surat yang paling pendek, karena takut sambal tadi dimakan oleh kucing. Dibacalah sama ibu ayatnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, langsung tebalan tiap kucing tadi. Kadang-kadang sholat kita zaman saat sekarang ini masih seperti itu, Bu. Kadang-kadang indah ibu jelas, indah apa jelas. Kadang ambu, Bu. Kadang awak sedang kuliah, takana tugas kuliah dalam sholat. Begitulah ibadah kita zaman saat sekarang ini. Maka kata ustaz-ustaz itu, maka berikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya ya Allah berhak untuk memasuki surga yang telah Engkau ciptakan seluas langit dan bumi itu dengan kebaikanku ini. Misalnya kita selalu bersedekah pagi setiap hari Jumat. Misalnya kita selalu memberikan uang 5.000 kepada anak yatim. Misalnya kita selalu menyisihkan penghasilan kita untuk orang-orang yang sedang susah. Itulah kita, makanya ketika kita sudah bisa menggunakan akal dengan sebaik-baiknya, maka kita akan lebih mulia, lebih tinggi derajat kita daripada malaikat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhi dulu dari Allah ya, Bu. Malaikat wah ngajin ibadah karena hawa nafsunya tidak ada. Jadi kalau malaikat, Bu, rajin ibadah biasa. Karena apa? Tidak ada hawa nafsunya. Tapi ketika manusia
Misalnya kalau kita pergi maka kita akan dapatkan uang 500.000 rupiah. Tapi ketika kita sholat, uang yang seharusnya 500.000 rupiah kita dapatkan itu berkurang menjadi 300.000 rupiah. Yang 200.000 rupiahnya menjadi hilang, maka pada saat itu kita lebih hina daripada uang 200.000 rupiah itu. Begitulah agaknya kira-kira kita untuk memperbaiki hablum minallah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi hablum minallah. Dari hablum minallah dipecah kembali. Yang pertama kita harus mengakui bahwa kita sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Allah pernah melakukan dosa. Kemudian yang kedua, setelah kita pernah melakukan dosa itu, mari banyak-banyak berbuat kebaikan. Kita tidak tahu dari pintu apa yang Allah berikan kepada kita. Saya sebagai penceramah, yo ceramah kok ketika modeko teh didangane dogang ngecek teh Pak. Ketika modeko teh bisa didangane de orang ngeceknya. Kalau Pak Wali, tanda tangan Pak Wali itu berlaku. Dengan peraturan yang dibuat Bapak Wali Nagari, setuju ndak setuju mereka harus laksanakan. Begitu kuatnya amanah sebagai seorang wali nagari. Contoh kecilnya, ketika ada perintah untuk vaksin, mau tidak mau mereka harus mengikut peraturan yang telah kita buat. Begitulah agaknya kira-kira kita bisa menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang kita bahas adalah hablum minan nas. Hablum minallahnya raja. Setiap sholat subuh berjamaah ke masjid, setiap sholat Jumat alun dibuka dek pengurus masjid, pintu masjid lah datang. Setiap wirid pengajian alun dibuka orang kantor wali lah dulu datang. Niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan itu hanya hablum minallah. Yang tak kalah pentingnya adalah hablum minan nas. Hablum minan nas itu bahasa awaknya ya. Bahasa awaknya adalah memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Ada seorang Ustadz Zaki Mirza yang tampil di TV itu tuh, patangkan datang ke Lubak Skapiak, pergi ceramah dan kajiannya tidak panjang-panjang loh. Sebenarnya Ustaz yang terkenal tuh sama kajiannya. Assalamualaikum sama lu jawabnya. Quran itu lu dibacanya. Auzubillah itu lu dibacanya. Cuman kan beda cara penyampaian itu ya. Sama Ibu Bali bawang di pasar, Bali lado di pasar, samu Bali bahane. Ada ibu kok memasak dengan modeko, ibu yang B masak dengan cara nyusugang lo, yang ibu yang C kok sama bahannya sama tapi beda rasul. Karena apa? Setiap pekerjaannya memulai memasak dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat doa panjang Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dapat Bismillahirrahmanirrahim lah panjang banget takwil lu lamun mau bawang tuh baca Bismillah. Tidak juga dapat baca Bismillah. Nah berarti jadi orang Islam sebelum ke Pak Wali saya murtad dari agama Islam. Lasa simpel tuh. Makanya setiap aktivitas kita, setiap pekerjaan kita harus dimulai dengan mengucap nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, orang tua kita terdahulu kaji yang panjang nah sama juga kini nah. Kalau kini kan kata-kata bid'ah tidak pernah dikerjakan Nabi. Kalau model tuh ustaznya yang bahaya Kak. Nabi ada pakai perak. Nabi Muhammad tak pernah pakai kopiah. Nabi Muhammad tak pernah pakai baju batik. Makanya ibu kalau beragama ini seharusnya serancaknya punya guru. Karena apa? Kalau kita membaca buku
mendengar ceramah di YouTube, kalau ustadz YouTubia, maka itu akan bisa terpapar menjadi orang yang sesat. Kita kembali ke laptop. Yang kedua itu adalah hablum minan nas yang disampaikan oleh ustadz jauh-jauh dari Jakarta. Tiga yang disampaikan kalau buat sekalian ya Bu. Yang pertama sekali ya Ustadz Zaki Mirza, yang disampaikan beliau adalah yang pertama untuk memperbaiki hablum minan nas adalah kita harus mampu memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Jadi kalau dikaji-kaji dengan kaji Nabi, ia tak tahu sama itu. Kalau Nabi, orang yang sampai 3 kali melempari dengan kotoran unta, yang melempari dengan batu sampai 3 kali ya, bolak-balik pergi ke masjid, ditukar pakaian pergi ke masjid. Begitu perjuangan Nabi Muhammad. Dan yang keampe Nabi, herannya Nabi, banyak ada yang keampe kan ya. Kira-kira model itulah akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pergi ke masjid. Nabi ke masjid sudah imam waladhdallin amin baca, setelah itu rukuk sujud sampai terakhir salat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ditanya oleh Nabi, ditanya oleh Nabi, misalnya Pak Wali sudah sembahyang, ada ke belakang, ditanya ke perangkatnya, saya hadir, saya mau itulah kira-kira Nabi ya kan, saya hadir. Itu ditanya oleh Nabi sambil bergarah kan, rasul-rasul ada yang kurang sehari kok ke sahabat, model-model Pak Wali curhat ke perangkat lah, kira-kira model itu lah Pak Wali. Rasul-rasul ada yang kurang, kenapa ya Rasul? Saya pertama berangkat dilempari dengan batu, kemudian yang kedua dilempari dengan kotoran unta, sampai yang ketiga kalinya. Namun yang keempat orangnya itu sudah tidak ada. Ditanya oleh Nabi ya kan. Kemudian adalah seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasul, orang yang melempari engkau biasa itu yang melempari dengan kotoran unta, yang melempari dengan batu, saat ini ya Rasul ia sedang sakit. Maka pada saat itu Rasulullah beristighfar, Astaghfirullahalazim. Dan pada saat itulah Rasulullah adalah orang pertama yang menjenguk orang yang sudah berbuat zalim kepadanya. Kira-kira di bawaan kawak zaman kini ada orang yang lah dilaci ewak batu, dilaci ewak ciri ayam, ciri kucing. Dan ketika ini sakit, kira-kira, nah kau harus jujur jawabnya Bu. Apa tanggapan awak kira-kira? Modal kan? Modal kan ya Pak kali. Begitulah kira-kira akhlak kita saat zaman sekarang. Jauh berbeda dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lai mode itu Nabi Muhammad, lai dijamin untuk masuk surga. Kadang awak yang jauh-jauh kau berdoa ke Allah minta surga. Nabi Muhammad saja orang yang sudah dijamin masuk surga tidak pernah sekalipun doa Rasulullah untuk meminta surga. Bahkan surga itu sendiri yang memberikan cap kepada Nabi Muhammad, silakan ya Rasul, engkau pilih untuk memasuki pintu mana saja untuk memasuki surga yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya ibu ya, lai taluk tu ibu minta sarubu ke Allah lu. Enggak tahu malu aku pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dan gara-gara sudah dengar ceramah kok, aturannya berbuat kebaikan, tak perlu berbuat kebaikan toh. Yang penting sarwo tu minta apa? Sementara ia tidak pernah berbuat kebaikan.
menjadi ibu-ibu perangkat. Nah, ketika ada orang yang datang mengurus administrasi di kantor kita, berikan senyuman. Tabassumuka fi akhika laka shadaqah. Sedekah yang paling murah. Itu teh Bu, senyum. Iko ndak ugang kamu rusuge bini kamu lahian, Pak Ilo datang ke perangkat, perangkat mungkin cembagu itu teman-teman jadi pikirannya. Kira-kira model itulah Bu. Lain setuju Bu dengan apa yang saya sampaikan ini? Setuju insyaallah. Kemudian dari hablum minan nas yang tadi, yang pertama adalah memaafkan orang yang sudah berbuat zalim kepada kita. Yang kedua adalah bersedekah kepada orang yang pelit. Kan di kampung-kampung ada model itu. Ceke balampi, model itu bahasa itu ya. Ceke kalayi. Ada bahasa lain? Ceke balampi. Ada bahasa musim tuh. Ceke balapian. Ceke balapia. Ada bahasa lain? Pilih dan tuang lah. Pilih. Pokoknya model itulah kira-kira. Jadi ada orang yang berbuat pelit, otoe rancak, rumahnya rancak, keramiknya amehe sejupa, keramiknya granit di rumahnya. Tapi ketika ada orang minta sumbangan, misalnya Pak Jorong tahu ya, saya malu ya kan. Ada cece rumah Pak Jorong misalnya wakan galang dana untuk Palestina, Pak misalkan kan. Ada cece rumah tahu Pak Jorong di samping sedang minta, Assalamualaikum Bu, kami dari Bapak Jorong disuruh dari Bapak Jorong untuk menggalang dana untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Lah dia suan-suan mengunci pintu rumah itu. Beko di bawah Pak Jorong, Assalamualaikum. Assalamualaikum, tidak jawab era. Assalamualaikum, tidak jawab era. Pak Jorong kok orang pengajian yo. Kalau lah 3 kali yo assalamualaikum, pulang oleh balik kanan oleh. Ikut kan. Kalau orang mode itu Pak Jorong, tandoan namanya, kalau sampai Pak Jorong di padang lawe lo. Tandoan rumahnya, tandoan orangnya. Kalau mati suah jalan sudah rubuh. Jadi begitulah agaknya kita pada saat zaman sekarang ini. Ketika berdoa sudah jumhaid nak minta masuk sarugolo, malu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, hablum minan nas itu adalah memaafkan orang yang sudah memang benar nyata-nyata berbuat salah kepada kita. Aku yang paling bagi Bu. Aden sampai mati ndak kadena muhrah. Kalau BE jua dari bongko ndak kaden maafana sampai langit ke tujuan. Sampai kiamat ndak kaden maafana. Kira-kira model itulah bahasa orang-orang gini kan. Tidak dan maafkan, maka pada saat itulah hablum minan nasnya rusak kepada sesama manusia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira lain bisa amalkan apa yang kita sampaikan hari ini Bu? Insya Allah. Walaupun tidak bisa secara keseluruhan, kita mulai satu persatu. Kalau biasanya setiap Jumat malu kepada malaikat tidak pernah berzikir, sambil nak ada orang baru sore, nak ada kegiatan di kantor, biasa-biasakan lisan ini banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, 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 subhanallah. Jumlahnya terserah. Kalau bisa dulu karena awak tahap pemula, baca subhanallah 10 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Hanya 10 detik mengucapkan subhanallah bisa 10 kali. Kemudian setelah itu baca alhamdulillah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, Allah masih izinkan semua ini sehat, masih bisa kok kaki itu bisa berjalan, kok talingu itu masih bisa mendanga,
kok mata tuh masih bisa melihat, kok lidah, kok lisan kok masih bisa berbicara. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, maka banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Kemudian setelah kita bersyukur, banyak-banyak ibadah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka dengan ucapan inilah nanti yang akan bisa memberikan pertolongan kepada kita. Anak yang ibu sekolahkan sampai sarjana, S1, S2, sampai dapat gelar doktor, sampai dapat gelar profesor, ketika ibu mati nanti mereka hanya menangis mengeluarkan air mata, tak bisa lisannya mengucapkan Al-Fatihah untuk kedua orang tuanya. Bukan berarti setelah itu kalau ada ibu yang sudah kuliah ya sudah berhenti, ya berhenti aja kuliah deh, besok kalau nggak bisa baca Al-Fatihah berhenti aja sekolah deh. Wadah, itu bukan seperti itu. Silakan yang bisa sekolah tinggi seluas-luasnya, agar nanti setelah balik ke kampung bisa memberikan kontribusi terbaik untuk negari kita, dan negari kita ini menjadi negari yang lebih baik, bermartabat di hadapan Allah dan bermartabat di hadapan manusia. Mungkin itulah yang kita bahas pada saat sekarang ini, Bu. Ya kajiwa ndak panjang-panjang wanara. Mudah-mudahan dengan kata yang kita sampaikan ini, sedikit yang kita sampaikan pada saat ini, mudah-mudahan itu bisa meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita bersama-sama berkumpul di surga yang telah diciptakan oleh Allah seluas langit dan bumi ini. Sebelum saya tutup, saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya bukan bermaksud mengajari Bapak dan Ibu yang hadir pada saat sekarang ini, melainkan kita sebagai seorang manusia tentunya menggunakan setiap peran kita dalam masyarakat. Yuk, kalau sebagai penceramah, yuk berceramah bisa kami berdakwah. Kalau ibu-ibu yang bekerja di perangkat, misalnya kalau ada orang yang merus-rus sore, tanya sekali-kali sembahyang. Kalau orang yang sembahyang tuh capean merusuk ya. Kalau orang yang mana sembahyang tuh agak lambat perlu apa? Kira-kira model itulah cara kita berdakwah. Mama kita sebagai nenek mama berdakwah dengan gayanya. Bapak ketua Bamus berdakwah dengan gayanya. Misalnya Bapak ketua Bamus mensurvei proyek-proyek, kan proyek itu kan banyak dia yang apa-apa Bamus ya. Berdakwahnya dengan itu. Ikut jembatan kau harus dibuat kah? Mudah-mudah wak ke masjid. Itu kaji Pak Bamus loh. Kaji Pak Wali apa? Pak Wali mana ada tanganan dia kajinya. Lamang gua mama, lamang gua lu Pak Ketua Bamus, manggua Pak Wali. Itu lah tiga tunggu sejarangan olah putih. Nah itu orang yang bisa membantah di negari Ganggohinya kalau begitulah agaknya. Dan saya bisa berceramahnya, berdakwahnya dengan cara seperti ini. Kalau Bapak Ibu setuju, silakan amalkan. Kalau yang tidak setuju, silakan tinggalkan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di hari Jumat ini menjadi hari yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan berdoa juga kepada Allah sebagaimana disampaikan oleh mama kita tadi, mudah-mudahan tahun 2022 kita lebih banyak berbuat kebaikan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.